Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul syiyam, syahrul Qur'an, syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin para pemirsa, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki hari kedua di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah saum kita dan amal-amalan yaumiyah yang mengiringi saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, kultum kali ini temanya adalah keutamaan puasa Ramadan. Apa saja sih keutamaan puasa bulan Ramadan itu? Maka berbicara tentang keutamaan, maka berbicara sesuatu yang luar biasa, sehingga ini bisa memotivasi kita untuk bisa melaksanakan saum dengan baik dan berusaha untuk optimal. Salah satunya bahwa saum Ramadan itu bisa menghapuskan dosa, sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi as-shalawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahuna idzajtanabal kabair. Jadi sholat 5 waktu, sholat Jumat yang satu ke sholat Jumat yang lainnya, puasa Ramadan yang satu ke puasa Ramadan yang lainnya, itu mukaffiratun, sebagai penghapus dosa, ma bainahuna, di antara kedua saum itu. Tapi syaratnya idzajtanabal kabair, asal dosa-dosa besarnya tidak dilakukan, ya. Itu luar biasa. Kemudian apa? Hadis yang lain nih berbunyinya terkait tentang penghapusan dosa. Saum yang bagaimana sih yang bisa menghapuskan dosa? Nah, inilah baginda Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Semangat untuk bisa menuntaskan saum kita hari ini dan hari-hari berikutnya. Anak-anakku, terkait tentang perbuatan kita, amaliyah kita, juga sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih wasiyamu junnatun. Tiap amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri, kecuali siam, saum. Fa innahu, maka sesungguhnya saum itu li, kata Allah, untukku, wa ana ajibih, maka akulah yang akan membalasnya. Dan siam itu adalah perisai. Luar biasa kalau Allah yang membalas, luar biasa, ya. Nanti bisa luar biasanya apa? Nantikan pada berikutnya ini. Nah, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu bi'asri amthaliha illa 700 di'fin.
Qala Allah Ta'ala illa sawma fa innahu li wa an ajibih yaitu wa sa'watahu wa ta'amahu min ajli lis-sha'imi farhatan inda fitrihi farhatan inda liqa'i rabbih wa la khulufu fi atyabu inda Allah min rihil misk. Nah, di hadis yang lain itu demikian berbunyi, ya kan? Jadi setiap perbuatan anak Adam itu dilipat gandakan kebaikan itu menjadi 10. Nah, bahkan sampai 700 kali, luar biasa. Nah, gitu ya. Kata Allah, kalau Allah Ta'ala illa saum, kecuali saum, fa innahu li wa ana ajibih. Ini rahasia nih. Rahasia Allah. Bahkan bisa lebih dari 700 itu. Apalagi dilakukannya pada malam Lailatul Qadar yang kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. Atau setara dengan 83,4 tahun. Luar biasa banyaknya. Ya, asal menghindari syahwatnya, makanannya, ya. Dan kata Allah dalam sabdanya tadi, lisoimi parhatani, bahwa orang yang saum itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kapan? Yang pertama farhatun inda fitri, ketika berbuka puasa. Aduh, kita nunggu-nunggu dari subuh ya sampai maghrib, itu nikmat sekali. Yang keduanya farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Ya Allah, kita hari ini di dunia ini kita semuanya taat kepada Allah. Allah yang tidak nampak itu kita nanti ditampakkan dan kita bisa melihat dengan kasat mata nanti di akhirat. Subhanallah, kita rindu sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bau mulut orang yang berpuasa itu ternyata di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Anak-anakku, luar biasa ya keutamaan bulan puasa itu. Salah seorang sahabat namanya Abu Umamah, gitu ya, ketika itu berdialog pada Nabi, dengan Nabi ya, kata Nabi, ala adulluka ala abwabil khair. Oh, bukan Abu Umamah ini mah yang satu ini namanya Muaz, gitu ya. Kata Rasul, ala adulluka ala abwabil khair. Ya, tidakkah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Nah, tentu para sahabat, Nabi khusus Muaz itu mau dong ditunjukkan pintu-pintu kebaikan itu. Kata Nabi, as-saumu junnatun, bahwa saum ini adalah sebagai perisai, sebagai benteng, ya. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu adalah untuk menghapus kejelekan. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Subhanallah. Maka saum ini luar biasa ya anak-anakku. Di antaranya anak-anakku ada hadis, juga penggalan hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, bahwa penggalan hadisnya berbunyi wasaumu nisfus sabar, bahwa saum itu setengah dari kesabaran. Kalau kita ingin menjadi orang yang tidak temperamental, tidak mudah marah, nah diajarin di Ramadan ini ya untuk saum, bersabar, untuk tidak berbuka, ya, nahan amarah, kita ya, waktunya cukup panjang ini. Nah, kalau ini bisa sukses, mudah-mudahan nanti kedepannya juga kita bukan menjadi orang yang suka pemarah ya, jadi sabar luar biasa ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah.
Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wa syahawati bin nahar wa saffi'ni fi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-lail fa saffi'ni fi qala fayusaffa'ani. Ini hadis ini yang riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, asyamu wal Quran yasfa'ani, bahwasanya saum dan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat ini lil abdi, bagi hamba, bagi kita yaumal qiyamah, di hari kiamat. Bayangkan ketika tidak ada perlindungan, syafaat datang dari dua arah, yaitu saum dan Quran kita. Yaqulu siyam, siyam berkata, saum itu berkata nanti hari kiamat itu, wahai Tuhanku, wahai ya Allah, mana'tuhu tu'am, ya, wasyahawat bin nahar, bahwa dia itu mencegah, menahan makan dan syahwat di siang hari. Wasafi'ni fi, maka berilah syafaatku kepadanya, untuknya. Luar biasa. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran berkata, ma'nantuhun nauma bil lail, dia itu menahan untuk tidur di malam hari karena untuk tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Wasafi'ni, maka berilah syafaat padaku fi, untuk yang tadi sahibul Quran itu. Allah berfirman, wa yusaffa'ani, bahwa keduanya diberikan izin untuk memberikan syafaat. Subhanallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat itu ya, anak-anakku. Nah, ini dari sahabat Abu Umamah. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi'amali yudkhiluni al-jannah. Qala alaika bis-saum fa innahu la'idla lahu. Thumma ataituhu tsaniyah fa qala alaika bis-saum. Ketiba dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah Rasul faqultu, maka berbicara aku kepada baginda Rasulullah SAW, kata Abu Umamah, murni bi'amali yudkhilni al-jannah, perintahkan kepadaku perbuatan yang bisa memasukkan ke surga, wahai Rasulullah. Qala, kata Rasulullah, alaika bisaum, laksanakan saum. Fa innahu, bahwasanya sesungguhnya saum itu la'idla lahu, tidak ada bandingannya dengan saum itu. Luar biasa. Tsumma ataituhu, saya datang lagi, kata Abu Umamah, atsaniyah, yang kedua kalinya. Faqala, Nabi berkata lagi, alaika bisaum, laksanakanlah saum. Jadi betapa pentingnya ini saum itu, anak-anakku, ya. Saum, semangat. Mantap. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang hamba yang puasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia karena puasanya dari neraka sejauh 70 musim. Ini hadis riwayat Bukhari. 70 musim ini yakni perjalanan 70 tahun. Ini demikian menurut yang pendapat para ulama. Bayangkan 70 tahun. Luar biasa, itu satu hari puasa. La yasumu 'abdan yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yawm an-nar an wajhihi 70 kharifan. Satu hari 70 tahun. 30 hari. Ya Allah. Subhanallah. Anak-anakku yang berbahagia, nah ini Ustaz Ahmad kasih tahu lagi nih, semoga kita mendapatkan keutamaan
di Ramadan ini ya. Kata baginda Rasulullah SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-saimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu aghliqa falam yadkhul minhu ahadun. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya di dalam surga itu ternyata ada satu pintu dari 8 pintu yang ada itu. Yaitu yang disebut Ar-Rayyan. Nama pintunya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun. Nah, pintu itu dimasuki orang-orang yang berpuasa. Tuh. Tidak dimasuki oleh selain mereka. Maka orang itu berkata, aina shaimun, di mana orang-orang yang puasa itu? Fayaqumuna, maka orang yang puasa itu bangun, bangkit dan menghadap. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk ke Ar-Rayyan itu kecuali orang yang puasa. Fa idza dakhulu, ketika mereka sudah masuk semua, agliqa, pintunya ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, tak seorang pun bisa masuk lewat pintu Ar-Rayyan itu. Demikian yang bisa disampaikan oleh Ustaz Ahmad terkait tentang keutamaan puasa Ramadan. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Ya. Mungkin itu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.